وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Meningkat acara selanjutnya yaitu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh qari kita Mukarram Muhtaram Ustaz Ahmad Sobari. Pada beliau kami persilahkan dengan hormat tafadhol masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada qari kita Al-Qur'an Muhtaram Ustaz Ahmad Sobari yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Muhtaram Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat, tafadhal masykur, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para orang tua, para tokoh, sesepuh dan bini sepuh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Agus Sofyan, Ketua Musolah Bapak Sobari, Ketua RW 05 Bang Haji Mastur Ilyas, Ketua RT dari 1 sampai berapa ini? Sampai 9, wabil khusus Ketua Panitia Bang Jailani, LMK RW 05 Bang Jasril, abang-abang, empompo, encang, cingnya, babe semua, yang mudah-mudahan malam hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini maksudnya bangku buat apaan? Oh, duduk. Ada bangku kagak ada mejanya. Biarin dah diri aja dulu. Di mana-mana tamu ada bangku, ada meja. Di depan meja ada apaan kek begitu kan?
Dari Pondok Kopi ke Cipinang, ngelihat leluwe jalannya miring, kalau belum ngopi belum tenang, sama kue barang sepiring. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, tumma alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul untuk sama-sama memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang turut mensukseskan acara ini, baik moral maupun material, tenaga, pikiran dan juga dananya, mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin, anak-anak sekalian, memperingati maulid itu berarti menunjukkan rasa bahagia kita dengan lahirnya manusia mulia. Dan untuk itu jangan pakai nanya dalil. Ini maulid dalilnya apa? Nggak perlu pakai tanya. Lawang kita, anak kita lahir aja kita gembiranya kagak ketulungan, bener kagak? Kadang anak sampai dipengen begitu lahir kita senangnya kagak terkira-kira. Itu padahal tuh bocah besoknya kalau udah gede bahagian orang tua apa ngerongrong kan belum ketahuan. Masa depannya terang apa suram belum ketahuan, tapi kita udah senang, bener gak? Apalagi yang kita peringati maulidnya manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Jadi wajar kalau kemudian kita bergembira. Makanya jangan pakai tanya maulid ini ada dalilnya apa enggak. Yang namanya cinta enggak pernah ada dalilnya. Kalau bicara kebahagiaan, kalau bicara senang dengan lahirnya Nabi, kita ini enggak ada seujung kukunya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab, Bu? Bu, Abu Lahab tahu? Lah kagak ada yang tahu Abu Lahab. Bocah tahu Abu Lahab? Kenal? Di mana kenalannya? Jadi kalau ditanya Al-Quran itu mukjizatnya apa? Mukjizatnya Al-Quran itu sederhana. Apa? Surah Al-Lahab. Nah itu mukjizat Al-Quran. Artinya bagaimana cara kita tahu Al-Quran itu bikinan manusia atau bikinan Tuhan? Dari surah Al-Lahab. Apa bunyinya surah Al-Lahab? Tabbat yada Abi Lahabiw. Ini isinya Abu Lahab itu waktu itu masih hidup. Ketika Nabi lagi berdakwah, ujuk-ujuk Abu Lahab nongol sama rombongannya. Bukannya ikut nimbrung dengerin dulu omongan orang, tahu-tahu langsung teriak aja, taban laka ya Muhammad, celaka lo Muhammad. Lalu turunlah ayat itu. Yang celaka bukan Nabi tapi Abu Lahab. Dari mulai ayat ini turun sampai Abu Lahab mati, Abu Lahab kagak pernah kepikiran buat masuk Islam atau pora-pora masuk Islam. Kalau orang sekarang kan bisa pora-pora, bener gak? Kayak Rocky Gerung aja percaya Tuhan aja kagak, pakai peci pora-pora diundang maulid kan pora-pora. Tapi Abu Lahab nggak pernah punya pikiran pura-pura masuk Islam. Kalau dia pura-pura aja masuk Islam, batal itu Al-Quran keseluruhannya batal. Makanya nggak usah susah-susah kalau ditanya apa mukjizat Al-Quran dan kenapa kamu percaya itu Al-Quran, karena itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana buktinya? Yaitu surah Al-Lahab. Jadi nggak usah pakai ngaji dalam-dalam, udah cukup surah Al-Lahab. Kalau orang sekarang mah bisa aja, apalagi politikus
Dia gedeg juga, dia pakai pora-pora, bener gak? Tapi ini Abu Lahab kagak ada punya pikiran kayak gitu. Makanya dari mulai surat ini turun sampai Abu Lahab mati, nggak pernah ada pikiran pengen pura-pura masuk Islam. Nah, Abu Lahab ini dari hidupnya udah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Tapi waktu Nabi lahir, waduh, girangnya kagak ketulungan, sampai jingkrak-jingkrak. Anak gua lahir, anak gua lahir. Gitu. Saking senangnya dia kumpulin budaknya. Lalu budaknya ditanya, Pak, Bu, budak semua, ada yang pada mau merdeka nggak? Wah, nunjuk tangan semua. Bayangin Pak, Bu, zaman itu yang namanya budak tidak akan pernah bisa merdeka. Karena untuk bisa membebaskan dirinya, menebus kemerdekaannya, butuh dana yang besar. Dan budak dari mana punya duit? Nggak ada. Tahu-tahu ada tawaran mau merdeka, ya nunjuk semua. Cuma ada syaratnya, siapa yang air susunya keluar? Cuma atu. Siapa? Suwaibah. Akhirnya Suwaibah itu dimerdekakan karena saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Bayangin itu Abu Lahab kalau zaman dulu itu yang namanya budak barang mahal. Kalau sekarang itu mobil yang paling mahal, paling mewah, keluaran terbaru, itu yang dia berikan sebagai bentuk kegembiraannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini kadang dengar ada musola apa ini Nurul Basiriyah mau maulid, yang dipirit yang paling kecil goceng, ngara dapat syafaat, ya cemen amat kita, kalah sama Abu Lahab, kalah, bener gak? Jadi jangan bicara cinta lah, orang nyumbang maulid aja main dikit-dikitan, yang dikit ikhlas. Emang bener kalau panitia mah kagak ngarepin ikhlas ya, yang penting gedenya, mau ikhlas mau kagak. Karena apa? Acara ini bisa jalan, bener nggak panitia? Jadi jangan kalah lah sama Abu Lahab, jangan kalah. Dan karena itu Abu Lahab saban hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abu Lahab yang musyrik. Bagaimana dengan kita yang percaya dengan Nabi Muhammad? Maka lebih hebat lagi balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok-besok kalau ada maulid nyumbanglah gede-gedean. Mau dapat syafaat nggak, Bu? Mau? Jadi nyumbangnya yang gede, jangan yang kecil-kecil. Ini kadang kita kan beda. Kalau ke mall bawa duit yang cakep-cakep, yang pakai peci. Giran ke masjid nyumbang maulid yang pakai golok, 2000-an pakai golok. Kan serem banget jadinya. Ke masjid harusnya pakai peci, bukan bawa golok. Benar. Makanya besok-besok ini maulid bisa lebih meriah lagi kalau pengen dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, nah bentuk kecintaan juga, maka mumpung di bulan maulid banyak-banyakin baca sholawat. Insya Allah kita akan dapat syafaatnya. Karena sholawat ini beda dengan yang lain. Kalau kita sholat itu ngarak dipuji orang, sholat biar jadi pansos, ada tim yang moto-moto, ya enggak? Kemudian diposting di media sosial, itu pahalanya kagak ada. Kemudian buka puasa make status, alhamdulillah puasa hari ini lancar, pahalanya hilang. Karena apa? Karena ria. Tapi sholawat itu tidak akan gugur pahalanya karena ria, tidak gugur. Kalau umpama kayak Ustadz Sobari, karena emang punya kemonesan kan, punya kebisaan, suaranya enak, kagak boleh ada speaker, orang banyak, dia baca sholawat, ngarah dipuji orang, pahalanya kagak gugur dengan asbab pengen dipuji orang. Itulah hebatnya baca sholawat. Hati yang keras bisa jadi lembut gara-gara baca sholawat. Makanya biasain membaca
Sholawat. Kalau matahari begitu terbit, cahayanya sampai ke bumi butuh 8 detik. Butuh 8 detik. Tapi sholawat enggak pakai itu. Hari saat ini kita baca, saat itu sampai di telinganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kalau lagi kita kesempatan Pak Bu pergi ke Madinah, jangan teriak-teriak baca sholawatnya. Karena apa? Ada Rasulullah di situ hadir bersama kita. Tidak punya adab kalau sampai teriak-teriak Allahumma sholli, kagak punya adab itu. Jadi ucapkan dengan lirih. Rasulullah pasti dengar. Kalau kita di Madinah, di sini aja itu seketika Rasul langsung dengar dan Rasul tahu siapa umatnya yang selalu bersolawat kepadanya. Itu makanya biasain mau ngapa-ngapain baca solawat. Insya Allah hidup kita berkah. Itulah cara kita salah satunya menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Kalau buat orang Betawi itu yang namanya maulid, Pak Bu, maulid itu siklus kehidupannya itu sendiri. Jadi buat orang Betawi maulid itu siklus kehidupannya. Dari mulai ngelamar baca maulid, duduk nikah baca maulid, lalu itu pengantin kemudian bunting hamil, bener kan? 7 bulanan baca maulid, anaknya lahir, gunting rambut akekah baca maulid, anaknya disunat baca maulid, anaknya dapat sekolah negeri baca maulid, lulus sekolah baca maulid, babanya ngobjek gol baca maulid. Bener gak? Yang kagak pakai maulid orang mau cerai aja. Kalau orang mau cerai dia pakai maulid, insya Allah batal dia punya perceraian. Makanya siklus kehidupan itu sendiri. Itulah cara orang Betawi menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupannya. Makanya biar tahu emak-emak pengajian mau hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis itu ya yasinan, tahlil, maulid. Yang ganti cuma seragamnya. Bener gak Bu? Itu aja yang bikin lakinya kekejek kadang, tagihan seragam mulu. Itu buat orang Betawi maulid. Makanya hadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita berkah. Contohnya siapa? Halimatus Sa'diyah. Tahu Halimatus Sa'diyah? Ini perempuan emak-emak yang nyusuin Nabi. Asalnya dari Taif. Kalau dulu kita ke Taif susah, kalau sekarang kita bisa ke Taif, daerah sejuk. Di Mekah itu di Arab itu cuma Taif. Ini Halimah biasa ngikut rombongan emak-emak mencari anak susuan. Cuma sayangnya Halimah ini perempuan miskin. Kalau di kita orang miskin itu harus pakai keterangan. Keterangannya dari lurah baru ketahuan kalau dia miskin. Kalau kagak nggak ketahuan miskin, biar kata kagak makan 3 hari 3 malam kagak miskin dia. Bener gak? Ini lucunya Indonesia, miskin aja pakai keterangan, miskin. Nah Halimah ini termasuk orang miskin sehingga dia punya keledai kurus, udah tua, jalannya lelet, ketinggalan mulu sama rombongan emak-emak yang lain. Cuma karena solidaritas ditungguin. Lama-lama mepet juga ini emak-emak yang lain. Halimah lelet banget. Lagian keledai udah tua begitu masih dia pakai aja. Bukannya dijual, ngutang lagi sama keledai yang lain. Nah itu bedanya Halimah. Kagak mau ngutang dia. Akhirnya saking keselnya ditinggalnya sama emak-emak yang lain. Semua udah sampai,
udah dapat anak susuan orang-orang kaya, tinggal Halimah kucluk datang. Ya Halimah udah kehabisan rezeki lu gitu. Keliling Halimah udah kagak ada anak yang mau disusuin. Halimah diem aja. Kata mama, ada no bocah atuh yang kagak ada yang mau ngambil. Emang apa? Anak yatim. Gogah katanya udah yatim, ntar bayarannya pasti kurang. Halimah daripada pulang kagak ada hasil, dia samperin, dia ketok pintu. Dan Halimah ini kalau kata orang kita mah apa ya, udah kagak punya, sok punya gitu, ngagul. Halimah punya anak yang harus disusuin, anaknya aja kesusahan, anaknya kekurangan susu. Kenapa? Karena saking makannya itu kurang. Jangankan sampai sehari ketemu makanan aja udah hebat banget Halimah. Makanya air susunya kurang, Pak, Bu. Ini sok-sokan mau nyusuin anak orang. Tapi karena persoalan ekonomi terpaksa dia samperin. Akhirnya begitu dibawa itu bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu air susunya yang susah keluar tiba-tiba membuncah luar biasa. Jangankan Rasul, anaknya kemelekeran. Baru diambil itu, pulang itu keledai yang lelet. Kalau kata kita ini mobil Pajero panjang jelek rombeng, kalah mulu sama yang lain kan. Yang lain udah ngacir, dia masih tungkulan aja. Kalau ngerti ya tungkulan ya, apa ya namanya, bahasa ya pokoknya telat mulu lah, telat lah. Ini begitu pulang Halimah ngacir, cuah, yang lain ketinggalan. Udah Halimah gagah bener itu, dikasih doping apaan itu keledainya gitu kan. Sampai di rumah duluan, apapun kemudian yang dipegang Halimah. Dia miara kambingnya paling gede, paling gemuk, paling banyak anaknya. Sampai-sampai kemudian di Thaif itu orang bilang kalau mau ngangon kambing, angon di mana Halimah ngangon. Tapi rejeki beda. Pekerjaan boleh ditiru, tapi rejeki pasti beda. Tetap aja kambing orang mah kurus-kurus juga, yang gemuk cuma kambing Halimah. Kenapa Halimah bisa dapat keberkahan begini? Karena menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Makanya begitu Halimah dengar Muhammad diangkat menjadi Rasul, Halimah nggak makin mikir 2-3 kali, dia langsung bersahadat saat itu juga. Ketika dia mendengar saat itu, seketika dia bersahadat. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya memang manusia yang dia rawat bukan manusia sembarangan. Nah makanya Pak, Bu, kalau mau berkah ya hadirkan Rasul. Bagaimana? Ya banyak baca sholawat sama apa? Santunin anak yatim. Jangan nyantunin anak yatim setahun sekali, setiap tanggal 10 Muharram, Lebaran anak yatim. Ngasih cepek, orang dipanggil-panggilin, ngasih cepek lagi tahun depan. Lah bontok tuh anak. Buset, ngarepin sorga cepek setahun. Belum sampai 2-3 jam burus dibuat beli kuota sama tuh bocah. Jadi kalau bisa jadikan tiap hari Lebaran anak ya. Kalau kagak bisa minimal seminggu sekali. Kagak bisa juga ya sebulan sekali. Agar anak-anak itu bisa melangsungkan pendidikannya, sehingga bisa bersaing dengan orang-orang yang lain. Itu makanya hadirkan Rasul. Orang tua kita dulu di mana-mana tetap aja baca sholawat, makanya hidupnya berkah, imannya kuat. Ini bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu ilmunya kagak banyak, orang ngaji cuma 3 kitab, Adabul Insan, Babul Minan, kalau enggak Irsadul Irsadul Anam, sama Sifat 20, bener nggak? Kalau mau kawin dia baca Perhiasan Bagus, itu zaman dulu. Tapi imannya kuat,
Meskipun ilmunya dikit dipakai. Kalau sekarang anak sekarang ilmunya banyak, imannya tipis. Dari mana kita tahu orang dulu itu imannya kuat? Dari mana? Orang dulu mah anak minimal 12. Itu paling dikit 12. Bener ya, Bu? Pak. Anak 12 kagak pernah takut. Ini mah kita anak 2 aja udah keleleran, yang satu ingusan, satu congean, kagak keurus. Orang dulu anak 12 pagi-pagi tuh bocah udah pada teriak-teriak minta nyarap, kata emaknya tenang aja lu tong. Dia teriak lagi, nyarap lah, tenang lu tong. Yang rada tuaan disingkap tutup saji, dilihat ada bakul nasi diintip, nasi secomotan. Busetnya gue bisa banget dah, nasi secomotan gue suruh tenang, saudara 11. Begitu teriak lagi gegembretan sama emaknya minta nyarap, dijawab lagi sama emaknya, tenang tong, lo taunya gegares, taunya ngelebok. Kata yang tuaan yang tadi ngimpleng itu tutup saji, dia bilang apa? Bagaimana tenangnya? Orang saya lihat itu nasi tinggal secomotan, saudara ayah ada 11. Tong, lu taunya gegares, taunya ngelebok, lu tenang. Karena tenang tuh orang tua, biar kata anaknya pada teriak-teriak minta nyarap, imannya kuat, idenya ada aja. Kebetulan depan rumah ada pohon mengkudu lebat banget, dia petikin 2 pengki tuh mengkudu. Kebagian tuh anak 12 sepiring mentung, bener gak? Cuma ya ijo banget, nasinya pada ngumpet di daun mengkudu. Wah gitu. Tapi alhamdulillah itu yang model kayak Ustadz Agus itu ya pasti makannya begitu dia dulu. Tapi alhamdulillah itu pada jadi orang. Pulang dari sawah dapat burung. Kalau burung ada ayam-ayaman, ada burung blekok, ada burung peliciran. Tahu nggak? Anak sekarang nggak tahu ya. Yang paling enak itu burung peliciran. Kalau yang lain tulang apa kulit doang membungkus tulang. Tapi kalau burung peliciran masih ada dagingnya. Anak 12 bagaimana cara baginya? Gampang, babakan dondongnya 2 pengki. Kebagian sampai tetangga kebagian. Rasanya tuh babakan dondong sama, kagak bisa dibedain antara daging burungnya sama babakan dondong. Itu orang dulu. Lah anak sekarang mah kagak. Begitu kenal KFC, Awe, terus apalagi tuh, lah udah pada belagu. Dulu nih Pak Bu, orang Betawi yang namanya makan besar itu cuma lebaran, lebaran. Kalau makan daging ayam itu makan besar. Di luar lebaran makan daging ayam itu pasti ayam berak kapur. Bener ya? Udah ayam telok nih, udah ileran nitir-nitir gitu ya. Ditangkap sama bapak kita bilang, "Mbak, ngapa kagak yang segeran? Itu buat lebaran." Wah elah, galakan bapak kita. Lah kita makan itu ayam berak kapur. Mati kagak? Kagak itu. Saya dulu makan mulu, alhamdulillah sampai hari gini masih hidup. Tapi coba bocah sekarang itu yang kenal McD, kenal Awe, kenal KFC, makan itu flu burung, mampus. Kenapa bisa begitu? Iman kita kurang. Iman kita kurang. Kemarin aja ditakut-takutin sama corona, kita udah kayak apa tahu? Benar. Udah gitu aparat udah kayak apaan, songke banget, pasang spanduk pakai masker harga mati, kagak pakai masker bisa mati. Nah ini iman rusak, iman itu belajar lagi itu sifat 20. Bagaimana kagak pakai masker kita bisa mati? Ini salah. Saya bilang udah kita takut, ditakut-takutin sama spanduk, makin takut aja kita, akhirnya jadi goblok gitu. Saya bilang ini spanduk yang benar, harusnya pakai masker itu menyelamatkan. Kok begitu? Ya iya. Kenapa? Begitu lockdown dibuka, anak MBR jalan sama bini mudanya.
Begitu ke mall, amprogan sama bini tuanya, kata dia perang nih, perang. Tapi tuh bininya piora aja. Kenapa? Karena lakinya pakai masker. Artinya masker itu menyelamatkan, bener gak? Oh gitu. Jangan dibilang kagak pakai masker, mati. Ini kita iman yang udah kurang, makanya perlu diperbaiki iman kita, diperbaharui. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharui iman kita dengan banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah ini biar apa? Iman kita kuat sehingga kita tenang menghadapi berbagai persoalan hidup. Gitu Bu, Pak. Jadi apalagi besok mau pemilu, biar hati tenang. Jangan yang pada berantem berebutin kursi. Siapa kita yang pada bertengkaran, ya? Pemilu itu pesta demokrasi. Sejatinya menyikapi pesta dengan gembira dan sukacita, bukan dengan caci maki, bukan dengan marah-marahan, bukan dengan saling menghujat. Udahlah, yang namanya kita rakyat, jangan makin nanya presiden siapa. Taunya kita makan cukup, keluarga sehat, bener gak? Anak-anak pada waras, sekolah lancar. Udah jangan makin mikirin presiden, apalagi sampai bertengkaran antara satu dengan yang lain. Jangan juga mau ditipu orang yang pakai jual-jual agama kayak pemilu kemarin. Enggak ada. Ini semua kalau emang ada 3 ya orang Islam semua presidennya. Kalau bicara ibadah, ya yang namanya orang begitu ibadah mah ya emang sekedarnya. Jadi janganlah, udah sama aja, terserah. Hak kita itu dilindungi undang-undang. Mau milih siapa kek terserah. Jangan kemudian kita melihat ini sesuai dengan Rasulullah, sebut nama itu jangan. Udahlah, kita yang penting akur-akur aja. Nyoblos urusan masing-masing. Makanya biar kagak terpengaruh, banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca la ilaha illallah. Udah jangan pakai ribut-ribut lagi, apalagi pada bertengkaran. Hubungan keluarga menjadi rusak gara-gara pemilu. Pokoknya yang jelas ada orang kampung kita ini, Bang Goji ya menangin, dukung. Emang rumahnya kita tahu. Kalau dia janji kagak kebukti, ya kepung aja rumahnya, bener nggak? Lah iya. Makanya saya kalau sekarang-karang kalau kemana-mana ditawarin ngopi, saya bilang ngopi, pahit manis, pahit lah. Tahun politik ngopi kudu pahit. Manisnya dari mana? Janji caleg sama capres. Benar ya? Kalau ngopinya manis, dengar janji caleg sama capres, nyelab kita jadinya kembung. Itu yang jelas kita yakin kalau orang kampung kita nggak bakal banyak ngumbar janji. Ini kan musim politik. Kadang orang jauh aja ngaku saudara. Wah elah, saudara dari mana? Padahal emaknya emak kita ya emang emak-emak sih. Gitu. Wah gitu kan saudara. Ya saudara dari mana? Giran lempengan begini ngaku saudara. Itu janji ini akhirnya begitu jadi lupa karena apa? Orang jauh. Akhirnya kita cuma bisa nyanyi. Aku melarat karena janji. Banyak utangku karena janji. Wah itu. Lah itu apaan? Ini kagak ada mejanya, bagaimana ceritanya? Nggak usah, udah di sono aja. Ini mah tuan rumah bagaimana? Udah bangku doang disediain, meja kagak. Apa kagak? Kue kali kagak. Ini kan kebangetan ini. Terus. Jadi kembali kepada maulid.
Makanya banyak-banyakin baca sholawat. Ngaduk kopi ya baca sholawat. Sama baca tasbih. Ngaduknya dari kiri ke kanan. Ngaduk sayur baca sholawat. Ngolah makanan baca sholawat. Kenapa harus dari kiri ke kanan? Biar itu bumbu meresep rata. Kenapa? Itulah cara orang tawaf, dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan naik, kalau dari kanan ke kiri tenggelam. Dulu waktu mau perang Khandaq, Rasulullah lagi inspeksi, lagi periksa pasukan. Dia lagi liatin itu sahabat lagi pada gali, tahu ada yang perutnya begini. Kata Rasul, Fulan, perut kamu ngapa itu? Oh enggak Rasul, ini emang begini. Enggak, itu kenapa perut kamu begitu? Enggak ya Rasul, dia nggak mau buka. Emang kenapa? Ngomong aja. Diangkat ini bajunya ada batu satu. Itu maksudnya apa? Saya belum makan ya Rasulullah sehari. Sahabat yang sebelah, gua udah 2 nih. Yang sebelah lagi udah 3 batu. Tahu-tahu ada sahabat yang nyamperin, ya Rasul, kalau buat makan mah di rumah ada kambing, cuma nggak banyak, nggak gede, cukuplah untuk sahabat kamu terdekat. Oh begitu, ya udah kamu masak, aduk dia dari kiri ke kanan sambil bersolawat dan baca tasbih. Begitu datang Rasul, wah semua sahabat dibawa. Ini kan suruh sahabat-sahabat terdekat. Umpama saya ngomong pakai Agus Sofyan, ntar bawa yang terdekat. Bisa ada-adanya orang dibawa. Lah ini bagaimana tuan rumah? Lah ini buset deh, orang banyak amat ini. Kambing cuma seekor. Gemeteran dia. Tuan rumah, ya Rasul ini bagaimana ya? Lah saya kagak persiapan. Kan saya bilang kambingnya cuma seekor. Udah kata Rasulullah, yang penting kamu laksanakan perintah saya. Iya, Rasul yang bagiin. Itu semua orang kebagian sepiring, bahkan masih ditawarin sama Rasul, siapa yang mau nambah? Coba itu siapa yang mau nambah? Jadi berkah kalau dia ngaduknya dari kiri ke kanan kayak orang tawaf. Makanya kenapa air jam-jam itu dari zaman dulu sampai hari ini kagak pernah kering. Lah kita sekarang aja musim kemarau air pam aja susah, bener gak? Kenapa tuh air jam-jam? Itu mah dari dulu emang kemarau ya panjang-panjang terus. Apalagi besok ini, apalagi sekarang ini kalau yang pergi umroh panasnya 48 derajat Celcius. Panas banget itu. Waya gini itu air masih panas. Saya pernah mengalami 51 derajat Celcius waktu lagi di Irak. Waduh, air itu panas banget. Kalau siang saya mau ke toilet pasti nyari air ini, air botolan, kagak berani pakai air keran, bisa mateng. Ntar kata orang rumah biarin, mentahnya aja enak, apalagi matengnya kan repot. Itu saking panasnya. Nah tapi itu air jam-jam kenapa nggak pernah kering? Karena orang tawaf disedot itu sambil baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Loh kalau itu orang lagi tawaf, kalau orang sholat bagaimana? Kan kagak ada yang tawaf, malah ekat yang tawaf keliling nyatetin ibadah kita. Makanya itu jam-jam sampai sekarang kagak pernah kering. Begitu juga Bu, kalau rezeki kita kering, usaha seret, ngobek mampet, ya karir mandek, ya banyakin baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kepanjangan cukup subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kenapa ikan bisa kepancing? Kenapa binatang bisa diburu? Kenapa pohon bisa dicabut? Karena kurangnya tasbih atas mereka. Makanya
Kalau pohon kering itu karena kurang tasbih. Rezeki kering, kantong kering, dompet tipis, ya banyakin baca tasbih Bu. Pokoknya tasbih aja lah. Insya Allah begitu kita menyerap sifat Allah yang keempat. Apa sifat Allah yang nomor 4? Tahu sifat Allah yang nomor 4 Bu? Ini pada ngaji nggak? Wujud, idam, bako, mukhalafatu. Artinya apa? Hah? Mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kalau mukhalafatu lil hawadis, berbeda dari makhluk, artinya berbeda dari yang lain. Allah itu gampangnya beda sama kita, itu aja. Kalau kita ngelihat orang taat, kita kasih upah kagak? Upah lah. Orang rajin kita kasih upah. Kalau Allah kagak begitu, makanya bersyukur Allah itu beda dengan kita. Karena kita mau taat ataupun banyak maksiat, rezeki tetap dikasih. Emang itu Bu, Pak, semua tidur itu emang kagak dijaga sama Allah? Dijagalah. Kenapa sampai tuh kuping kagak kemasukan semut, hidung kagak kemasukan apa serangga, mulut kadang mangap kagak kemasukan nyamuk? Itu Allah jaga itu. Itulah kenapa mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dari kita. Makanya biar kata kita bengal, brengsek, nyumbang maulid cuma dikit, Allah masih jaga. Allah jaga. Itulah bersyukur kita bahwa Allah berbeda dengan kita. Nah, karena Allah berbeda dengan kita, maka pujian yang tertinggi adalah saat kita menyentuhkan kepala yang di tanah, bacanya apa? Baca tasbih. Dengan apa? Agar kita sadar bahwa hanya Allah lah yang maha terpuji, dan dengannya kita berharap agar pujian itu menetes kepada kita. Ini cara ngambil nur dari sifat Allah yang nomor 4. Nih kita ngaji sifat 20 dulu lah. Jadi sifat 20 itu ada nurnya Bu. Ya, bagaimana ngambilnya? Memperbanyak membaca tasbih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Diterusin lagi astagfirullah. Jadi insya Allah yakin dompet kering bisa seger lagi kalau banyak-banyak baca tasbih. Itu nur dari asma sifat Allah yang nomor 4 kita coba serap di dalam diri kita agar dia bisa menuntun kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini makanya kalau subuh itu bangunnya sebelum subuh, itu lebih bagus dibaca sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau kagak ya pagi habis subuh 100, sore 100. Kelamaan ya dikredit, nggak apa-apa. Emang sekarang zamannya kredit, ya kan? Nggak bisa 100 ya sehari, ya kredit aja. Subuh 20, johor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Emang lagi zamannya kredit kan begitu kita. Udah nggak apa-apa, mau dikredit bacanya nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari 100. Paham ya Bu? Ini udah kebanyakan itu ijazahnya, ntar takut lupa. Ini makanya pentingnya kita maulid, kita hadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Peri kehidupannya kita serap, peri kehidupannya kita pahami dengan baik, sejarah hidupnya kita pahami dengan baik. Yang paling ini ikutin orang tua kita dulu. Jadikan itu sebagai siklus kehidupan kita itu
sendiri agar Nabi ada di tengah-tengah kita, agar Nabi ada bersama kita. Karena orang Betawi mau maulid nggak pakai nunggu bulan maulid, waya apa aja emang dia mau maulid. Beda dengan orang lain. Orang lain itu pakai nunggu bulan maulid dia baru maulid. Kalau kita mah kagak, waya apa aja pokoknya kita baca maulid. Itulah bagaimana kelebihannya kita orang Betawi ketimbang yang lain. Makanya sekarang orang mulai pada nulat itu, maulid kapan aja ngikutin orang Betawi gitu. Kalau yang Lempengan ini benar, kadang ada yang banyak ngikutin Betawi salah. Orang Betawi itu dari tahun jebot kalau pakai celana itu orang tua dulu di atas mata keok. Tahu mata keok? Ini mata keok namanya, mata kaki. Di atas mata kaki, kenapa? Biar kagak nyengser. Zaman itu kagak ada peluran, emang tanah mulu. Takut kalau ampe nyengser pakai celana itu entar apa? Jadi nyapuin temblek, kan? Jadi najis dia punya celana. Makanya disebut celana akoid, celana yang sesuai dengan perintah agama. Pakai kain juga di atas mata keok. Kenapa? Ya itu tadi, karena di samping belajar ngaji, habis ngaji dia belajar main pukul. Kalau pakai kain, pakai celana nyengser, mau nendang keserimpet kagak bisa begini, nggak bisa ngangkat begini. Ini orang Betawi, makanya dia pakai kain di selempangin, selempang celananya kotor, waktu sholat udah masuk, jangan sampai dia kagak sholat pakai kain. Lah ini ada orang mengambil budaya Betawi dengan salah, dipikir ini pakaian Rasulullah, sehingga dia merasa bahwa ketika pakai celana cingkrang dialah panitia surga yang berhak menentukan orang masuk surga apa enggak. Ini bid'ah, ini dolalah, ini sesat, ini masuk neraka. Itu yang terjadi, benar gak? Itu karena salah memahami budaya orang, salah memahami. Loh orang Betawi dari tahun atu udah pakai celana, makanya kayak saya ini pakai kainnya pasti di atas mata kaki lah. Sebab tempo-tempo mau nendang itu udah nggak keserimpet. Coba kalau sampai nyengcer itu keserimpet lah. Makanya orang Betawi itu kainnya diselempangin. Itu tadi kalau celana kotor bisa buat sholat. Kalau lagi maulidan begini dikasih berkat banyak sama panitia, susah bawanya kain digelar, digempol, ya kan? Begitu. Kalau lagi pilek buat nyoset ingus. Itu gak gampang lah. Ini salah orang. Termasuk ada lagi yang salah, budaya Betawi yang dipahami orang. Ini baju Betawi nih, bukan baju agama. Ini bukan baju agama. Ini baju kokoh namanya, bener gak? Kenapa ini disebut baju kokoh? Dulu yang pakai kokoh, cokin, bener. Orang Cina itu pakai baju kagak ada kerahnya, makanya disebut kerah Shanghai. Orang di luar Betawi ngambil ini dijual baju takwa. Saya pikir baju takwa apaan? Deh baju kokoh. Buset, padahal tuh kokoh dulu mau kai pakai baju ini. Nyabo ya dia pakai baju ini juga. Bertetamu ya dia pakai baju ini. Hari-hari yang pakai baju ini. Lah ini baju takwa. Inilah salah memahami budaya Betawi. Jadi orang pakai baju ini bukan baju agama, ini mah baju kokoh namanya. Yang pakai dulu Cina. Lah orang Betawi kagak bakal ngilangin namanya bekas orang mah. Emang kue dodol yang bawa itu orang Cina kalau Saban Imlekan. Karena yang bawa Cina kita bilang itu dodol Cina. Yang meskipun yang ngolah sekarang yang bikin notos orang Kampung Baru, tetap aja kita bilang itu dodol Cina. Termasuk baju, jangan dibilang ini baju takwa, ini baju kokoh, bukan baju agama. Ini makanya karena salah memahami budaya, termasuk salah memahami apa prinsip-prinsip ajaran Islam. Termasuk ketika ada orang ngomong Islam Nusantara, ada yang teriak-teriak, apaan itu Islam? Islam ya Islam. Kagak ada Islam ini, Islam itu. Nah ini karena terlalu emosi, itu kan cuma gerakan moral, nggak mempengaruhi akidah. Sekarang saya mau tanya, Islamnya
Setiap masuk waktu sholat kudu ajan, bener gak? Benar. Zaman dulu speaker kagak ada, rumah jauh-jauh, sawah jauh, ladang jauh, rumah jauh. Bagaimana nandain sholat itu udah masuk, waktu sholat udah masuk? Yang ada emang kentongan, ya pakai kentongan. Ada lagi mau rada inian pakai beduk, ya pakai beduk. Makanya pukul beduk. Beduknya apa? Nusantara. Islamnya ajan. Lalu sambil nungguin orang yang dari sawah pada sigra ke musola, pada ke masjid buat sholat jamaah. Sementara Islamnya mengajarkan waktu mustajab doa antara azan dan iqomat. Lah kita sholawatan, bener gak? Sholawatan itu apa? Doa mulu. Itu Nusantara. Di Islam lain kagak nemu ini yang kayak begini. Habis azan sholawatan. Itu namanya Islam Nusantara. Islamnya anak-anak kita wajib dihitan. Itu Islamnya. Nusantaranya ditunggangin odong-odong. Kenapa? Karena sunat itu sakit dan gak ada lagi yang mau mengulang untuk kali kedua. Begitu. Makanya kudu dihibur. Ada yang mau ngulang lagi sunat? Ini lelaki, bawa bapak? Agak ada. Makanya kudu dihibur tuh bocah, ditaikin odong-odong. Itu Nusantaranya. Coba kemana-mana kagak nemu Islam begitu. Ke Mekah kagak ada, orang mau disunat-sunat aja, kagak ada yang dinaikin odong-odong. Itu namanya Islam Nusantara, proses yang sudah terjadi bertahun-tahun. Islamnya nyuruh kita kenal Nabi. Nusantaranya ya maulid kayak begini. Ada silaturahmi, ada sedekah, ada macam-macam. Tempat lain lah kagak ada gitu. Ini makanya jangan langsung main ponis dikit-dikit apaan itu, enggak, kita pahami dulu. Itulah yang disebut Islam Nusantara. Jomblo kalau udah cukup waktunya dia wajib menikah, bener gak? Itu perintah agama, perintah Islam. Nusantaranya begitu duduk di pelaminan pakai baju adat, boleh nggak? Boleh. Mau adat apa kek, asal jangan adat lu digedein, kan begitu. Coba di tempat lain, di Eropa, di Arab, baju nganten mah cuma dua warna, atau putih atau hitam. Yang lelaki pakai jas, yang perempuan pakai baju putih sampai nyengser, bener nggak? Loh kalau di kita pakaian ini minimal 3 kali ganti pengantin bajunya, benar? Itu Nusantaranya yang tidak ada di negara-negara Islam lain, hanya ada di Nusantara. Makanya biar paham, jangan dikit-dikit ngata-ngatain aja Islam Nusantara apaan. Nah itu karena kagak tahu Islam itu ya berinteraksi lah dengan budaya-budaya lokal. Rasulullah itu tidak pernah dititipin masalah fashion, kendaraan, bahwa itu mutakhir. Yang mutakhir itu yang sampai hari kiamat cuma ajaran agama sama akhlak. Makanya Rasul kagak pernah ngewajibin kita naik onta. Meskipun Rasulullah dulu kemana-mana nunggang onta. Kenapa? Karena onta bukan alat transportasi mutakhir. Dan dia akan terus maju dan maju sesuai dengan perkembangan otak manusia. Rasul juga nggak wajibin kita pakaian tertentu. Kenapa? Yang namanya fashion akan terus berkembang. Zaman dulu mah perempuan emak-emak ya pakai kerudung doang sama baju kebaya, bener gak? Kadang juga dulu mah masih sopan, nenek-nenek emak-emak pada bebiakan pakai kutang doang sama kantongnya, yang ada kantongnya. Kadang tuh tali kutang putus disambung sama peniti, kan begitu. Lah dulu masih sopan itu dianggap, bener kan? Sopan. Tapi kan fashion berkembang terus. Kalau dulu orang-orang otaknya kagak ada yang kotor karena imannya kuat, makanya mandi di kali berame-rame juga kagak ada yang pada pikiran macem-macem, bener. Lah kalau sekarang emak-emak pakaian begitu, saya pada melotot itu kan begitu. Dia pakai baju segini aja. Yang kagak ada lengannya apa namanya?
You can see, itu kan bahasa Inggris ya. Katanya you, kamu, can dapat si lihat. Dapat ngelihat apa? Bulu ketek dia dari berbagai pojokan, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Tuh. Yang lihat bocah-bocah yang biasa nongkrong, apa dia bilang? Buset, itu baru haltenya, apalagi terminalnya ya tuh. Kan jadi orang ngeres. Makanya ini jangan kita main ponis bahwa fashion itu Rasul hanya menggariskan cara prinsip berpakaian yang penting menutup aurat. Buat lelaki mau pakai celana boleh, mau pakai kain boleh, mau pakai spanduk boleh. Lawang kita mau pergi umroh kagak kuat beli kain ihram, ada spanduk caleg, oh ini spanduknya Goji nih, mau pakai aja, boleh lah, yang penting nutup aurat. Gitu. Kagak ada itu perintah harus kain ini, nggak ada, yang penting nutup aurat. Itu jadi ke depan kita belajar dewasa untuk memahami agama. Jangan kemudian cara berpikir kita yang sempit. Apalagi sekarang ini belajar itu jangan cuma di YouTube, jangan di media sosial, ada guru ngaji, belajar. Karena dari situ kita punya keberkahan. Jangan lihat di YouTube separoh-separoh ada postingan langsung nyerangas. Nah ini bahaya. Makanya mumpung maulid ini, mari kita tata diri, kita maulidkan diri kita dari yang tadinya belum baik menjadi baik, dari yang tadinya belum sempurna kita usahakan untuk sempurna. Sebelum maulid ngajinya masih males-malesan, setelah maulid maka mulai rajin, rada getapan ngaji. Sholatnya juga begitu, kita lengkapin semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal kebajikan di sisinya dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini ajalah yang bisa saya sampaikan karena di sini banyak kan emak-emaknya. Kata emak-emak biarin pendek, yang penting masuk semua daripada panjang cuma separoh gitu. Makanya saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih pada guru kita Muhtaram Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menikah acara selanjutnya yaitu penutup doa. Insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Muhtaram Ustaz Dr. Andes Haji Agus Safyan. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat, fadhal masykur. Rasulullah Nabi Muhammad. Dipanjangkan umur kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sakit pada diri kita kiranya Allah angkat semua penyakit kita. Mudah-mudahan kita akhir hidup kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين
واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وبداننا والسلامة والعافية علينا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمن يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم طول عمرنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول اللهم طول عمرنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول اللهم طول عمرنا في طاعة الله وفي طاعة الرسول اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا عند انتهاء آجالنا sama-sama لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله محمد اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama membawa acara sekaligus Ketua DKM Muslimat Basyriah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan dermawati yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan Allah ganti rezekinya yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatin kabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama Ketua DKM sekaligus membawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan baik tempat yang lainnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجب لي يمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا